إلى حضرة النبي مؤلف هذا الكتاب وعلى آله وصحبه. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Selain itu ialah membiasakan membaca doa setelah sunat subuh dan fardu subuh, yaitu Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ini doa bisa dibaca setelah sholat sunnah subuh maksudnya, atau setelah fardu subuh, tergantung kita menjadi kebiasaan kita doanya apa. Ini doa ini luar biasa bagus, luar biasa bagus. Kalau kita jabarkan secara artinya aja dan fadilatnya itu luar biasa bagus. Mungkin panjang nih kalau dijelaskan. Cuma yang jelas artinya, ya Allah berikanlah ampunan bagi umat junjungan kami Nabi Muhammad. Ya Allah maafkanlah umat junjungan kami Nabi Muhammad. Ya Allah perbaikilah keadaan umat junjungan kami Nabi Muhammad. Ya Allah peliharalah umat junjungan kami Nabi Muhammad. Ya Allah kasihanilah umat junjungan kami Nabi Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Hai Tuhan sekalian alam, ya Allah ampunilah umat junjungan kami Nabi Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh. Hai Tuhan sekalian alam, ya Allah selamatkanlah umat junjungan kami Nabi Muhammad dengan segera. Hai Tuhan sekalian alam. Ini doa artinya. Kalau kita biasakan Allah maghfir ummati Sayyidina Muhammad sampai dengan Allah majbur ummati Sayyidina Muhammad. Bila kawal lagi ya betulisnya tuh di buku, di kertas, andak di hadapan kita tuh berdoa. Ini doa ini luar biasa bagus. Dari doa-doa yang kita panjatkan itu, doa ini luar biasa bagus. Karena siapa yang membaca doa ini, kita mendapatkan pengampunan dan mendapatkan rahmat serta mendapatkan pertolongan sebanyak umat Nabi Muhammad di dunia. Seberapa umat Nabi Muhammad itu di dunia, umat Rasulullah itu, sebegitu juga kita mendapatkan. Nah, jadi kalau kita mengamalkan itu aja, habis main subuh aja doa itu cukup luar biasa. Aidon di antaranya pula biasakanlah membaca doa ini, cuma dibiasakan. Ya Rabba kullin syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Ya Allah Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaan Engkau atas segala sesuatu, ampunilah segala sesuatu yang ada padaku, dan janganlah Engkau menghisapku tentang segala sesuatu, dan berikanlah kepadaku segala sesuatu. Jadi ini doa sebenarnya yang kita sebenarnya kada kau menghitung-hitung nang dosa kita, kada kau menghitung nang masalah kita, kada kau menghitung nang persoalan datang kita, kada kau mengira, sampai diri kita tadi kita kada paham apa gerang sebenarnya diri kita ini, kita sesuatu dalam diri kita ini. Nah, doa ini memintalan Allah supaya memelihara kita. Itu intinya, supaya memelihara kita.
Bila kawan dibaca silahkan. Wa ya rabbi kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wa la tasqani an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'fini kulli syai'in. Ini apabila dibaca bagus benar. Karena kan kulli syai'in tiap-tiap sesuatu yang ada di awak kita, di kehidupan kita, di nafas kita, di penglihatan kita kadang-kadang bisa kada tahun apa yang didatangkan, apa yang ditarik kita kada tahu. Tapi kita minta pelihara kepada Allah dan minta ampuni kepada Allah. Kalaupun sesuatu maut datang kepada kita tanpa kita ketahui, kita minta ighfirli, diampuni dari segala dosa-dosa kita. Itu doa itu tadi. Sekarang bab yang kedua. Ini pasalnya. Bab yang kedua, bab ini terdiri atas 30 nasihat. Jadi bab kedua ini 30 nasihat. 4 khabar dan selebihnya asar. Khabar ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang asar perkataan para sahabat dan para tabi'in. Makalah pertama dalam bab ini menerangkan nasihat 2 perkara yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Ada 2 perkara yang paling utama tiada tandingannya, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk orang muslim. Itu nasihat sabda Rasulullah SAW. Jadi dalam hidup kita ini ada 2 hasal tani la syai'a afdalu minhumal iman billahi naf'ul muslimin. Ada 2 perkara yang paling utama di dalam hidup kita itu. Yang pertama al-iman, percaya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua wa na'um lil muslim, bermanfaat bagi orang lainnya, orang Islam lainnya, lil muslimin. Wa na'u lil muslimin, bermanfaat bagi muslim lain. Itu apabila 2 ini ada dalam hidup kita, maka kita telah mengamalkan diri kita yang utama. Awak kita nih, nah. Ini lain amalan, lain masalah batin. Ini awak kita nih, teguna. Apabila kada teguna kan rugi kita selama hidup kada guna. Nangan kada berguna awak. Supaya berguna awak diisi dengan iman. Itu berguna atau orang tua. Apabila kada beriman, buang aja sudah. Nah, itu. Apabila kada beriman, banyak kayak orang kada beriman. Orang kada beriman itu hayabang di pinggir jalan. Hayabang kiri hulu hilir. Kita tahu kisahnya. Apa yang digawinya kada tahu. Nya kada iman. Orang azan yang kada tahu. Orang sembahyangan anehnya melihat. Orang ke majelis taklim bingungnya. Kada hendak umpat, nya kada ada imannya. Padahal kan kita nang kakak ini kan gesan sangu kita memanfaatkan hidup kita, memanfaatkan pemberian Allah Ta'ala. Bahasanya itu menggunakan umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu karena dasarnya kita iman sama Allah. Coba kalau orang kada beriman, kada tahu kadanya, bahkan aneh tuh pang, orang ke pengajian, orang ke masjid itu aneh tuh pang, melakukan kebaikan itu aneh karena ini kada beriman. Adakah orang yang kayak ini? Banyak di kampung kita deh. Banyak di kampung kita deh. Makanya jika di kampung kita ini beriman berataan lah. Oh, hibak terus tukang masjid kada pernah kosong. Hibak terus masjid kada bakal kosong, majelis-majelis taklim itu hibak tuh pang. Tapi karena ada nang beriman, ada nang kada. Nah ini pang ngarannya kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah. Surga diolah, neraka diolah itu pasti ada penghuninya. Kada mungkin kada ada isinya. Kada mungkin kada ada isinya. Itu ingat benar tak? Cuman kita ini termasuk penghuni mana? Itu benar aja pertanyaannya. Ya kalau Haji Zawani, ya penghuni mana itu? Kenapa Allah maulah surga? Kenapa Allah maulah neraka? Berarti ada cagar penghuninya. Jika Allah maulah surga aja karena ada neraka, berarti masuk surga berataan. Atau neraka aja surganya kada ada, berarti masuk neraka berataan kita. Tapi karena ada surga, ada neraka, maka berarti cagar ada penghuninya. Ya itu tadi. Dan juga ujar Rasulullah SAW, memang jikalau tidak ada orang awam, kada ada sambatannya alim. Atau bahasa kita, kalau kada ada sambatannya maling, kada ada orang alim.
Kalau kada orang ahli maksiat tidak ada sebutannya ahli ibadah. Nya selalu seimbang itu tuh nah kisahnya. Selalu seimbang. Kada bisa ya, nangaran jangankan di kampung orang beribu nang di rumah aja ada yang bagus kita ada yang kada orang rumah tuh kan. Bisa anak 5. Ya lah ada yang bagus ada yang kada. Kadanya mau bagus beratan. Hintalo di kataraan bisa tambuk sebiji. Itu hintalo di kataraan. Hintalo di kataraan. Bisa dengan tambuk padahal sama diharamkan kayak itu, umanya mengharam kayak itu, mengeluarkan itu, tapi kenapa ada yang tambuk? Nah itu Pak, Allah Ta'ala hendak menyampaikan bahwa kada bisa alam semesta itu satu, mesti harus ada penyeimbangnya. Ya itu tadi, ada langit, ada bumi dan seterusnya. Apalagi di kampung ngarkawa kita, di kampung mesti ada nang baik, ada nang kada baik. Cuman untungnya nih. Orang yang bagus ini tadi penutupi apa? Murkanya Allah kepada orang yang maksiat tadi. Orang yang beribadah di masjid tadi menutupi kan? Karena rahmat Allah Ta'ala ahli maksiat ditutupi oleh orang ahli ibadah. Begitulah. Jakanya di masjid kampung kita kadang beribadah habis setiap hari itu diturunkan bala. Untungnya, nah itu Bang. Karena orang bahari itu mesti langgar masjid harus ada kaum. Supaya biar sekampungan karena sembahyang dilanggar di masjid ada kaum sorangan lapas siksa atau lapas dosanya sekampungan itu tadi. Jadi kaum langgar dan masjid ini penting benar, jangan pindah hendak dikeluarkan dari masjid. Sekampungan kita berdosa karena berzuhurnya di masjid. Azan kadada di masjid, zuhur kadada orang menyembahyangi itu abadilah. Kaumnya karena kaum kadada berdosa sekampungan kita. Untung ada kaum, biar sorangan sih cugut sidin sorangan pagi siang malam pagi subuh nang mencatok dawuh sidin azan sidin yahya qayyum sidin imam sidin berdoa sidin pas membaca salat bersalaman sorangan sidin sorangan gitu Pak. Untungnya ada kaumnya tidak kita sekampungan berdosa gitu, Pak. Untungnya kaum ternyata itu kenapa orang tua kita bahari langgarkah masjidkah wajib pada kaumnya supaya melepaskan dosa sekampungan. Sekampungan kita ini umpamanya muslimnya 1000. Nah 999 karena ke masjidnya. Kaumnya sorangan cugut sorangan di masjid. Maka nang 999 itu lepas dosa. Untung benar kita bisi kaum. Coba kalau kita bisi kaum. Makanya apabila kaum itu di kampung kayak pacarnya supaya tugul, jangan sampai kabur. Ya kapan perlu bini akan 2, jadi kaum tuh kada di higa masih pandaki bini 2 gitu. Jadi ya kalau sugilah jadi anunya apa ngarannya betah gitu nah ya kalau jakanya ada tuh ya kalau jakanya ana tuh nah. Supaya kaum ini betah ya bini akan 2, jadi sebelah kiwa rumah bini anom sebelah kanan, jadi kaum tuh kada kemana-mana ke situ aja. Jangan ada bahtiar maksudnya nih. Bahtiar kada ada deh. Karena jadi kaum kasih nyaman. Masya Allah. Jadi tapi kita kadang meremehkan jualah orang tuhalah orang ahli maksiat itu kita kadang meremehkan. Dalam riwayat ternyata doa ahli maksiat itu terkadang lebih makbul daripada ahli ibadah. Kenapa demikian? Di zaman Nabi Musa atau di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat juga ada sejarahnya begitu. Terkadang, tapi kan semuanya. Dari 1000, satu paling. Terkadang doa ahli maksiat lebih dikabulkan Allah cepat ketimbang ahli ibadah. Karena orang ahli maksiat apabila kembali dia sebut taubat. Kira-kira begitu. Logikanya, mantiknya kayak itu. Kita nih ahli maksiat berumuran. Pas datang hidayah Allah, bujur-bujur kita sujud. Artinya seolah-olah esok mati. Kalau ahli ibadah nih siang malam pagi sore berumuran kayak biasa ya sudah. Karena ada model kayak nang berkelebihan itu batin terkadang. Maka itu pun datar. Ternyata ahli ibadah yang asalnya di bawah ketika dia dapat hidayah sujud kepada Allah langsung melonjak. Taubatan nasuhanya betul-betul menyesal, betul-betul taubat, betul-betul menyadari semua kesalahannya dan bisa jadi itu adalah doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, nengarannya kan bisa jadi, nengarannya kan alam semesta itu dalam hukum tauhid mungkin, jaiz.
Mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena semuanya di tangan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanaf'u lil muslimin. Awak kita ini bermanfaat kalau ada kebaikan bagi muslim lainnya. Ada kebaikan bagi muslim lainnya tuh nah. Barangan kebaikan apakah? Nah kata kauganan nah halus kebaikan. Ya kan? Kebaikan bagi muslim lainnya, ya kan? Nang paling kecil besapa, nang paling ringan pas kerahatan tamu di pinggir jalan bakurihingan itu bermanfaat bagi sesama muslim. Bermanfaat, petaguran sama tetangga. Atau jar kita saling mengurihingi sesama kawan kita muslim, itu bermanfaat juga. Apalagi kawa menolongin yang lebih ganal. Apa nang ganal? Ya kan? Al muslim, hakul muslim, dan muslim itu punya hak atas diri kita. Bila garing elangi, bila wahin dijawab ya kan. Alhamdulillah, yarhamukumullah. Itu dijawab ya kan. Jangan karena dijawab ya kan, itu hak muslim itu. Hakul muslim al muslim. Bila garing elangi, bawakan pisang, bawakan korma, bawakan es buah. Itu haknya paling kada bawakan doa. Nah doa ini tadi, ya kan? Ada doanya apabila kita melihat orang garing kelak. Aku ini kata pihak hafal Jepang ada nas'allahul azim. Nas'allahul azim. Apa tadi? Rabbal arsyil azim. Bila kita mengelangi orang garing itu abadilah nas'allahul azim rabbal arsyil azim. Insyaallah orang itu sampai. Itu sudah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang itu garing, orang muslim tetangga garing, siapakah? Kita mendoakannya dengan doa nas'alullahul azim rabbal arsyil azim. Doakan itu 3 kali. Tiupakan insyaallah sembuh. Sakit apa aja cepat dicepatkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Dan sekali lagi itu haknya muslim sesama muslim. Elangi. Asal kita mendengar sidin garing, mau kada mendengar kabarnya, maka lah kada tahu. Si anu mati apabila garingnya, karena kada tahu juga kada kawa kita. Elangi itu hak. Bila kita kada meelangi, berarti kita telah menunda atau mengambil hak sesama muslim kita supaya bermanfaat sesama muslim itu. Yang kedua adalah bila inya wahin bersinlah sahuti yarhamukumullah. Asal nang kaya mantan disambatannya, asal nang wahin ini mengucap alhamdulillah, maka kita wajib menyahuti yarhamukumullah. Itu hak muslim sama muslim. Lalu nang wahin tadi pulang mengucap yahdikumullah, itu dibaca. Yang ketiga, apabila mati melayat dan iringi jenazahnya. Nah, kada kalau sambatannya apabila pengantin datangi, kada. Apabila pengantin datangi itu kada. Itu hak muslim itu. Memang apabila nya mau undang, ya kan? Bila mau undang, datangi, yaitu tunaikan hajatnya selama kita mampu. Itu hak muslim sama muslim juga. Cuma yang krusial banget yang 3 ini tadi. Bila garing elangi, bila wahin sauti, bila meninggal iringi jenazahnya. Itu hak muslim sama muslim. Pantas ya kalau orang bahari itu apabila mati tetangga orang kampung padahal anak bagawi kerja di bagawi. Karena memang haknya. Hak nang si mayat ini sama muslim wajib untuk ditunaikan. Bila kada, itu tadi berarti kita mengalang daripada hak sesama muslim kita. Supaya kita disambat bermanfaat bagi sesama muslim. Nah ini kan ringan-ringan aja tuh. Nang kejadian sehari-hari di kampung kita. Nang bagi kita mungkin kada berat-berat benar kalau menyelesaikannya ini. Atau menggawinya kada berat-berat benar kalau lah kira-kira lah. Nah itu tadi. Makanya jarulah apabila ada kematian, ulun mau utamakan datang kematian ketimbang bepengantenan. Ya kalau tak. Mun orang kematian seumur hidup sekali, nya kada bisa berbalik lagi hidup. Bisa kali aja mati. Karena apa? Kada tiap tahun juga mati. Mun orang beramian bisa tiap minggu, bisa tiap hari. Mun kematian kada tiap hari, tiap minggu, tiap tahun, seumur hidup sekali. Kenapa pian melangi orang mati? Biarannya sekali seumur hidup juga mati, kada pernah lagi juga mati. Enggak itu jawaban lu. Jadi apabila orang kematian munya kawa ditinggal gawian yang lain, tinggalkannya dahulu. Sebab itu hak muslim sesama muslim.
Jangan sampai kita kada bermanfaat bagi sesama muslim. Itu barang bahasa kasarnya menggunakan pemberian Allah sebagai orang memberi iman, sebagai orang Islam. Keterangan pemberian manfaat kepada orang muslim dapat dilakukan melalui perkataan yang baik, ya kan? Pengkataan, harta, kekayaan dan sebagainya. Pangkat, harta, kekayaan dan sebagainya. Jadi apabila hendak menjadi orang bermanfaat sama muslim, bisa lawan panderan, perkataan, bisa kalau bisa jabatan, gunakan jabatan untuk kebaikan sesama muslim. Bila bisa harta, gunakan harta kekayaan untuk kemajuan orang muslim dan sebagainya. Banyak kan sesuai kemampuan kita tadi. Sesuai kemampuan kita apa yang kita bisa miliki. Pangkat kada bisi, kayaan kada bisi, muntung barang bagus-bagus. Muntung tuh bagus sih. Kayak apa cara membagusi muntung? Perkataan nah tarai. Muntung panderan tuh barang dibagusi supaya bermanfaat pander kita ini daripada orang yang mendengarnya. Jadi apabila orang mendengar, nang kada paham jadi paham, nang kada mengerti jadi mengerti, nang kada bahagia jadi bahagia. Tadi isinya berarti panderannya bagus. Dengan mantiknya, jangan pander kita itu maolah orang sakit hati, jangan maolah orang tersinggung, jangan maolah orang menjadi gelisah ataupun takutan. Olah panderan kita itu supaya bahagia. Meskipun kabar yang kita sampaikan adalah kabar yang menggembirakan atau kabar yang menyedihkan, tetapi kabar itu menerangkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu perkataan panderan kita. Untung pandai bagus-bagus. Iya kan? Apalagi kita semakin sudah Tuhan, masa kada betata pander. Iya kan kayak itu. Mun kanak-kanak umur 15 biasa aja, nyebak kisah-kisah palu biasa aja. Guring kita. Nah, belum jam 9 lagi pasti siapa itu kan? Hakim kula. Oh, biar aja tuh. Murid termuda. Aku bahari mengaji jual guru sapi itu aja kisahnya lah. Ini orang kena datangan aku sudah mati lah, orang ziarahan kira-kira itulah. Ini sudah ganal umur 40 tahun. Bahari ini guruku kan mengaji guring terus ya. Main. Sayangnya mana. Ya Allah. Aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu mahjana wa man asbaha yanwi nasratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin." Barang siapa yang berpagi-pagi hari dengan tidak berniat aniaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia perbuatnya, yang diperbuatnya. Dan barang siapa berpagi-pagi hari dengan berniat menolong orang yang dianiaya dan melayani keperluan orang muslim, maka pahalanya seperti pahala haji mabrur. Nah itu tadi. Ini bermanfaat benar orangnya. Artinya malam nih guringin dulu aku nah supaya esok sungsung aku ini nah ya kita sungsung aku ini hendak menolongi orang tetangga nang acaraan atau menolongi orang kematian sama muslim atau hendak mengelangi sidin garing di rumah sakit atau hendak mengangkotakan barang-barang sini pindah rumah macam-macam ya kan keperluan tetangga nang sama muslim tadi besungsung kita guring berniat hendak membantu tadi itu maka diampuni oleh Allah Ta'ala dosa. Kemudian barang siapa besungsung guring esok aku hendak menolong orang tuh dah. Orang itu lagi dalam keadaan kesusahan. Orang itu dalam keadaan dianiaya orang. Dianiaya itu macam-macam artinya dijahati orang, difitnah orang, diadu domba orang. Sehingga lalu hendak pindah kampung. Lalu kita ini menolongi itulah. Maka Allah akan meletakkan kepada kita, memberikan kepada kita pahala seperti pahala haji dan umrah. Menolongin yang kayak itu aja. Sekemampuan yang kita kau menolong itu kayak apa? Barang aja. Apa yang kau kita tolongi? Tadi kan apabila kada berisi tenaga, kada berisi harta, kada berisi pangkat, berisi pemandiran barang, nang kawa membahagiakan orang yang teraniaya. Ditolongi. Atau orang tuh garing kita kada kawa mau obati, jadi dokter kada, betatambahan kada bisa, betabipan kada bisa, nas'allahul azim rabbul arsy azim kada hafal. Duduk barang mudahan pian sehat. Itu sama pahalanya berhaji yang mabrur. Kalau jauh-jauh ke Makkah sekalinya besok ya sudah.
dapat pahala. Jadi tajak aja kopiah putih lem bebulang. Oh haji, Mbah Tuntung menolongi orang anak. Haji mabrur sudah itu. Masya Allah. Jadi kalau kita ini kalau hendak mengolah kebaikan pada diri kita tuh nyaman, keluar banturan sudah kawam membuat kebaikan. Tapi juga sebaliknya kita ini kawam mengolah kejahatan keluar banturan atau keluar teras, kawam sudah mengolah kejahatan kita. Jadi tergantung ilmu yang kita pahami. Mun orang ngambil ilmu, insya Allah kayak macam kita ini, nah hadisnya paham. Setiap keluar rumah, selangkah keluar dari teras sudah mendapat kebaikan yang luar biasa. Karena apa yang kita gawi mesti sesuai aturan agama atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita kada akan keluar kecuali ada keperluan, dan keperluan itu untuk kebaikan sesama, ya kan? Kebaikan sesama dan tidak akan membuat aniaya kepada orang lain. Itu sudah mendapatkan nilai haji yang mabrur. Apabila kita hendak keluar tapi kada bermanfaat, menarik diri kita, Bapak juga keluar di rumah aja kan. Itu artinya sudah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita telah mendapatkan pahala, di mana pahala tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak bermanfaat di luar sana. Nah, itu luar biasa. Maka itu aja dah sudah mendapatkan kebaikan kita. Aidan, sekali lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu an qarban aw yaqdilahu dainan wa khaslatani la syai'a akhbathu minhum asyirku billahi wa dharru bil muslimin. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang paling bermanfaat bagi hamba yang lain. Nah ini hadis Nabi. Bermanfaat tadi tak? Amal yang paling utama adalah memberikan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Amal dah. Suatu kegembiraan yang menghindarkannya dari kelaparan atau kesusahan. Atau membayarkan hutangnya. Ada dua perkara yang paling jahat yang tiada tandingannya, yaitu mempersekutukan Allah dan membahayakan orang muslim lainnya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, hamba yang paling diketujui atau disukai Allah itu adalah hamba yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat kok apabila sidin datang gembira orang itu bermanfaat ngarnya. Habis kisah. Apa aja apabila sidin ada di tengah-tengah kita gembira. Kayak macam ibu-ibu tuh nah. Ibu-ibu bacaan ada pengentenan. Datang acil itu pokok gembira. Kenapa? Sidin ahli pemasak. No, gembira itu artinya bermanfaat, disukai Allah Ta'ala benar. Bila mana sidin ada di situ gembira orang, titik habis kisah. Sedang titik habis kisah. Karena dianggap bermanfaat. Kayak apa caranya? Kita bisa apa nang kawa kita manfaatkan pada diri kita tadi. Begitu lagi ada amal yang paling utama, ini amal. Amal itu gawian yang bagus maksudnya. Amal yang paling bagus menggembirakan hati orang mukmin. Apa menggembirakan hati orang mukmin? Yaitu di sini dikatakan bahwa menghindarkan orang mukmin daripada kelaparan. Bersedekah berarti kita dengan orang muslim itu. Bersedekah. Kita melihatnya ada orang kadang mampu pada kita. Kita paham telah. Berikan sedekah kapan? Kada kau banyak sedikit. Jangan sampai orang mukmin dihiga kiri kanan kita, orang muslim kiri kanan kita di kelaparan, jangan sampai. Itu kewajiban kita. Tapi gini aku kerti mampu juga bagi seberapa kamu mampu. Seperti Rasulullah SAW mencontohkan. Pada satu ketika di pagi hari ada orang Badui mengetuk rumah Rasulullah SAW. Tok 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 tok, buka ya Muhammad, buka. Setelah dibuka, siapa? Saya orang Badui dari perjalanan jauh. Saya sudah 3 hari ada makan. Adakah nang kau disedekahkan lawan kami ya Muhammad? Masuk Rasulullah ke dalam. Wahai Aisyah, adakah nang kau kita bagi makanan ini untuk pengemis? Ada ya Rasulullah. Kita bisi kurma sebiji, belah kata Rasulullah 2 kurma itu. Rasulullah. Padahal kalau dipikir sebiji kurma itu seberapa ada? Kurma itu cuma sebiji, belah 2 kata Rasulullah. Supaya
orang yang meminta jangan sampai balik tangan kosong. Karena khawatir Rasulullah kalau orang tua kelaparan dan mati gara-gara karena kita ada memberinya. Dibelah kurma itu. Ujar Siti Aisyah, inilah makanan kita untuk siang hari. Belah kata Rasulullah SAW. Dibelah Rasulullah kurma, diberikan sebelah gasan makan siang, sebelahnya gasan orang yang datang meminta tadi. Itu contoh kepada kita bahwa jangan biarkan orang muslim dan mukmin kelaparan, apalagi di tengah-tengah kita. Ini itu kisahnya. Karena amal yang paling utama, amal yang paling disukai Allah adalah memberi. Habis kisah itu kesimpulannya memberi kepada siapa? Pokoknya beri kepada orang muslim yang selama kita lihat kada mampu. Beri aja. Seberapa kita kawa memberi tadi. Apalagi orang itu sudah kelaparan, beri. Jangan kada. Lawan pulang kalau kita buka tasawufnya lah dalam kitab beberapa kitab tasawuf itu. Sebenarnya kalau kita flashback atau buka sebenarnya orang fakir miskin itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan kita ini lebih membutuhkan mereka ketimbang mereka membutuhkan kita. Kita ini bisi harta, kemana kita menyalurkan? Mungkin ada buahnya tuh ambilnya. Secara hakikat kita itu yang membutuhkan buahnya itu. Bubuhan orang miskin ini biar bahasa kasarnya ada makan seharian ada papainya. Coba kita nang berduit tinggi kada makan seharian atas 2-3 hari. Bubuhannya nang kakek itu 2-3 hari kada makan biasa. Jadi pinggir jalan guring di emperan, guring di mana-mana. Coba kita kayak itu kayak Pak. Imam Ghazali mengatakan ternyata kita yang punya kemampuan ini lebih memerlukan orang yang kada mampu ketimbang orang mampu membutuhkan kita yang mampu ini tadi. Coba aja pikir-pikirnya kayak itu. Udah sebujur tasawufnya ternyata kayak itu. Ayo di akhir zaman kita membawa sedekah, kada danang ambilnya. Ayo kada sedih lah kita. Kemana nih? Bila kada ku sedekahkan di akhirat menambahi siksa. Menambahi siksa nih. Sedekah nih. Karena kita mampu. Kita nak bersedekah. Kada aja pengamis kami cukup aja sudah hari ini sepiring nasi kami kada memerlukan lain. Ayo ya Pak. Lalu kita bingung membawa harta kita ini bingung lah kemana? Kada kita bariakan menambahi siksa di kubur, menambahi siksa di akhirat. Dibariakan orang karena menyambutnya. Ayo, apa kada kita ini sebujurnya lebih memerlukan buahnya ketimbang buahnya memerlukan kita. Jadi kita masih bersyukur kalau ada orang yang masih meminta lawan kita. Kalau ada yang masih meminta-minta lawan kita. Bersyukur kita, artinya mereka mengeluarkan daripada beban-beban berat kita di akhirat nanti. Secara hakikat syukur ada yang meringankan beban siksaku di akhirat bubuhannya nih Bang, meringankan. Jadi apabila ada kawan yang meminta-minta, untung bukan kamu ada ringan siksaku di akhirat ya nak. Syukur ada bubuhannya tuh meringankan, apalagi habis kada ada lagi kita, kadang kita bawa. Itu mantuknya begitu. Artinya flashbacknya tuh kayak itu. Ujungnya tuh kayak itu. Ketimbang mereka kawan kita sebetulnya memerlukan mereka itu. Jadi seutama-utama amal adalah mereka yang memberi. Habis kisah. Terus orang yang meminta itu kada bagus saja karena telah mengeluarkan hak-hak yang kada bagus dari mereka. Bahkan hadis Rasulullah SAW, pengemis itu sebenarnya hakikat adalah membuang kebakhilan dan kekikiran kita. Pengemis datang, orang peminta datang mengikis atau mengambil sifat kikir dan bakhilnya kita. Nah itu tak? Diambilnya oleh pengemis sifat bakhil dan kikir kita. Orang bakhil, orang pelit tidak akan masuk dalam surga. Anti haramun yaitu bakhil. Wahai surga, engkau diharamkan bagi orang yang pelit atau kikir tadi. Nah itu tadi. Ada 2 perkara yang paling jahat. Pertama orang yang mensyirikatkan Allah. Yang paling jahat 2. Pertama orang yang mensyirikkan Allah. Nah ini, insya Allah kita akan termasuk orang yang syirik karena kita telah belajar tauhid. Artinya kita serahkan semuanya Allah. Ulun kada dana ada Allah. Itu artinya menghilangkan syirik. Semuanya Allah kita ini kada dana. Itu menghilangkan syirik. Yang kedua orang yang membahayakan orang Muslim. Membahayakan. Arti membahayakan kita tahu kalau apabila paraksidin menggatar orang. Apabila paraksidin menggatar, takutan orang bahaya. Bahaya tuh pengemudi paraksidin itu. Bahaya dari kekerasan tangannya atau bahaya dari lisannya. Yang paling bahaya nih lisan. Apabila orang berparak, lawan sidin terluka orang lawan sidin. Apabila berparak, lawan sidin terluka orang. Apa nih lidahnya tajam benar luar biasa.
ke masjid itu kenapa? Pakaian buruk ini hanyar. Itu luka orang enggak? Kan bapak kopi buruk, kopi hanyar kayak aku. Itu lisan tak luka orang enggak? Kedosa. Artinya jangan sampai orang bahaya karena kita ada bahaya dari tenaga kekerasan kita. Mun kita ini kadang kalau langsung menempel orang, kadang-kadang pang tempel enggak ada kalau kira-kira lah. Tapi nang ini membahayakan, muntung nih membahayakan kita. Jangan sampai orang dihiga terluka karena lisan kita. Itu orang yang paling jahat sejahat-jahatnya di dunia kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, insya Allah kita nih belajar supaya jangan sampai bahaya dari diri kita tadi ada di tengah-tengah orang muslim. Dengan cara belajar kita seperti Rasulullah SAW ketika berkata, setiap kata yang keluar dari mulut Rasulullah seperti embun-embun pagi hari yang menyirami tubuh orang, sejuk orang, nyaman, suka orang kan apabila bapak pandirlon kita. Itulah diusahakan itu caranya. Belajar ya kita buka tarikh-tarikhnya Rasulullah, kayak apa cara Rasulullah berbicara, berkalam dan bersosialisasi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi hidayah lawan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin min nurjati wa sirri fi sirri asma sifati. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadan laghsatan admaitu dzunub wa satartarna bi ridal maghfiratu ayyubah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.